Beberapa waktu lalu, warganet pengguna media sosial sedang dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan matahari terbit dari utara. Lokasi pengambilan video berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pemirsa Bali Express, tahukah jika fenomena matahari terbit dari utara sangat erat kaitannya dengan gerak semu tahunan matahari? Hal itu juga dijelaskan oleh Ide Bagus Mandara Brasika, dosen perubahan iklim Prodi Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Menurut Bagus Mandara, gerak semu matahari merupakan pergerakan matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Gerak semu matahari disebabkan oleh rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya, dan revolusi bumi, yaitu gerak putar bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Namun, poros bumi ketika mengelilingi matahari tidak tegak lurus, melainkan miring 23,5 derajat. Dampak yang ditimbulkan dari gerak semu harian matahari adalah terjadinya siang dan malam. Selain itu, gerak semu tahunan matahari menyebabkan perubahan musim. Saat matahari seolah bergerak ke utara, maka belahan bumi bagian itu akan mendapatkan lebih banyak cahaya matahari sehingga memicu munculnya musim semi dan panas. Sebaliknya, jika matahari seolah bergerak ke arah selatan, maka bumi bagian utara tidak mendapatkan sinar yang melimpah sehingga datanglah musim dingin. Oke, jadi gerak semu matahari dari namanya itu berarti suatu pergerakan yang tidak sebenarnya terjadi, tapi kita merasa itu bergerak gitu. Jadi makanya namanya semu kan. Jadi kita merasa, karena kita berada di bumi, kita merasa matahari itu bergerak ya, entah itu dari timur ke barat, utara ke selatan. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi yang kita tinggali gitu. Jadi gerak semu matahari intinya adalah pergerakan matahari yang terjadi, yang kita rasakan bergerak, padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi itu sendiri. Jadi gerak semu matahari terjadi karena pergerakan bumi, jelas sekali. Ada dua yang utama yang kita kenal, yaitu rotasi dan revolusi. Untuk membantu mengingatkan lagi, rotasi itulah pergerakan bumi pada porosnya. Jadi saya anggap misalnya ini benda bulat ini adalah bumi ya. Jadi ketika dia berputar pada porosnya, jadi dia diam seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan rotasi ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya revolusi. Revolusi itu terjadi misal misal ini sebagai matahari, HP saya. Kemudian ini adalah bumi ya. Kemudian dia bergerak mengitari matahari. Nah, ini yang disebut dengan revolusi. Jadi dua dasar pergerakan dari bumi inilah yang menyebabkan gerak semu matahari. Dan yang harus diingat adalah kedua gerakan ini tidak bergiliran atau saling tunggu ya, tetapi terjadi secara bersamaan. Dalam artian ketika dia rotasi, dia juga mengalami revolusi. Jadi dia sambil berputar di sumbunya, tapi dia juga ikut berputar mengelilingi matahari. Gerak semu matahari tadi kita sudah mengenal ada dua ya. Jadi yang pertama, gerak semu matahari yang rotasi tadi itu menyebabkan gerak semu hariannya, yaitu perubahan siang dan malam. Jadi matahari terbit, matahari tenggelam itu disebabkan karena gerak rotasinya. Jadi contoh yang tadi ya, ini kita anggap dia diam dulu. Jadi bisa dibayangkan di bagian yang depan sini, depan dari buminya ini akan mengalami kena cahaya kan. Nah, ini akan jadi siang hari. Tetapi yang bagian belakangnya tidak kena cahaya langsung, ini akan menjadi malam hari. Yang kita berputar, nah ini jadi siang dan malam. Oke. Nah, dalam itu gerakan hariannya, tetapi ada yang musimannya yang disebabkan oleh revolusi tadi kan. Nah, karena revolusi tadi ini mengakibatkan perbedaan musim. Jadi kalau kita mungkin di Indonesia tidak terlalu berasa karena adanya musim hujan dan musim kering. Tapi bagi yang di Australia atau di Eropa, di Amerika, dia kan mengenal musim dingin, musim panas dan segala macam kan. Nah, apa hubungannya? Hubungannya karena sebenarnya bumi itu sebenarnya tidak berdiri tegak seperti ini, tetapi dia miring 23,5 derajat, jadi miring seperti ini. Oke. Nah, ketika dia miring seperti ini, misal dia berada di sebelah sini, maka bumi bagian selatan yang akan lebih banyak kena matahari kan. Tapi ketika dia berevolusi, berpindah misalnya ke sudut sebelah sini,
Matahari kan gini ya cahayanya ya. Berarti bagian atas ini bagian utara, ini yang akan lebih sering kena matahari. Ya, jadi di bagian utara dia mengalami yang namanya musim panas, sedangkan di selatan mengalami musim dingin. Dan ketika ini terjadi ya sebaliknya. Dan ada satu posisi lagi, ketika dia berada di posisi seperti ini, matahari akan berada kira-kira di ekuator lah, di tengah-tengah. Nah, ini yang disebut dengan musim semi atau musim gugur. Ya, kalau di Indonesia jadinya musim panas lah ya, karena posisi matahari pas ada di atasnya. Secara garis besar, ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya gerak semu matahari. Namun secara umum, ada 2 yaitu equinox dan solar solstice. Equinox adalah ketika matahari akan berubah arah dari utara ke selatan atau sebaliknya. Itu terjadi ketika matahari berada di ekuador pada tanggal 21 Maret hingga 23 September. Sedangkan solar solstice ada 2 yaitu summer solstice yang terjadi pada 21 Juni dan winter solstice terjadi pada 21 Desember. Bagus Mandara menegaskan jika fenomena matahari terbit dari utara bukanlah hal yang aneh. Hal ini dipengaruhi oleh summer solstice yang berarti posisi matahari agak ke utara sehingga menyebabkan matahari seolah-olah terbit dari utara. Begitu juga sebaliknya ketika bulan Desember, posisi matahari agak ke selatan sehingga seolah-olah matahari terbit dari selatan. Gerak semu matahari terjadi sepanjang waktu, ya. Jadi ya selama kita masih hidup di bumi itu harian terjadi, musiman terjadi. Cuman secara garis besar saya bisa perlihatkan ada 4 pola yang paling utama. Sebenarnya ada 2 ya, jadi equinox dan solar solstice. Equinox itu adalah posisi ketika matahari itu mau berubah arah. Dalam artian dia awalnya misalnya di utara dia mau ke selatan. Nah, atau dari selatan mau ke utara. Nah, itu terjadi ketika matahari tepat berada di di ekuator ya. Jadi kalau kita di Indonesia kan di ekuator nih, jadi pas di kita. Itu posisinya berada di bulan di tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September. Ya, biasa-biasa dikit lah 21, 22, 23. Tapi kira-kira dia terjadi di bulan Maret dan di bulan September. Nah, kemudian ada namanya solar solstice, ada summer dan ada winter. Nah, summer solstice terjadi pada tanggal 21 Juni. Jadi sekarang bulan Juni itu di utara sana lagi musim panas. Tanggal 21 Juni adalah puncaknya. Puncaknya dalam artian apa? Dalam artian posisi mataharinya paling utara sekali terjadi. Oke, jadi dia berada di paling utara. Dia akan pelan-pelan akan mendekati ke selatan setelah tanggal 21 Juni. Ya, jadi itu puncaknya. Dia akan bergeser pelan-pelan ke selatan. Nah, kalau di selatan sendiri puncaknya jadi 21 Desember. Jadi 21 Desember itu adalah disebut dengan winter solstice karena di belahan bumi utara itu terjadi musim dingin. Tetapi di winter solstice, bumi belahan selatan itu terjadi musim panas. Jadi di Australia di bulan Desember musim panas, sedangkan di utara di Eropa itu lagi musim dingin. Nah, jadi memang ini 2 kebalikan dan penamaan ini memang mengacu pada bumi belahan utara. Kenapa? Karena sebagian besar manusia tinggal di bumi belahan utara. Mungkin hanya Australia atau sedikit Amerika Selatan yang berada di belahan selatan gitu ya. Jadi memang lebih banyak mengacu pada bumi belahan utara. Sebenarnya tidak ada matahari terbit dari utara dalam artian utara sesungguhnya ya. Matahari akan tetap dari timur ke barat ya. Kalau misalnya jadi dari barat ke timur atau utara ke selatan, selatan ke utara, itu berarti kita sudah kiamat ya. Kira-kira begitu. Nah, tapi kadang kita merasa kok kayaknya dari utara. Benar, agak sedikit lebih utara. Karena tadi sekarang kan bulan Juni nih. Kita sekarang tanggal 24. Berarti kita baru habis summer solstice. Jadi memang matahari posisinya agak ke utara. Karena musim panasnya lagi ada di utara nih ya. Jadi posisinya kira-kira kalau ini matahari, ini bumi ya kira-kira lonjongnya gini. Jadi dia berputarnya seperti ini. Ya. Jadi kita akan lihat agak utara, memang agak sedikit lebih utara daripada bulan-bulan lainnya. Tetapi terbitnya sebenarnya tetap dari timur gitu. Jadi timur agak utara. Nanti ketika bulan Desember ya kebalikannya akan seolah-olah dari selatan gitu. Tapi sebenarnya tetap timur utamanya. Timur agak selatan sedikit karena matahari posisinya lebih ke selatan saja.